Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi jabatan pengawas sekolah menjadi pendamping sekolah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2024, telah memunculkan berbagai reaksi dari kalangan praktisi dan akademisi pendidikan. Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat pendampingan satuan pendidikan, dikhawatirkan berimplikasi negatif terhadap status profesi pengawas sekolah yang selama ini berperan sentral dalam supervisi dan pengembangan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia memiliki tanggung jawab intelektual dan moral untuk menyikapi perubahan ini melalui langkah advokasi berbasis data empiris, dialog akademik, dan kajian kritis. Respons strategis Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. 1. Posisi kritis terhadap kebijakan. Sebagai organisasi yang menaungi pengawas sekolah, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga integritas profesi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan martabat profesi. Transformasi menjadi pendamping sekolah berpotensi menurunkan persepsi publik terhadap peran pengawas. Penting untuk memastikan bahwa perubahan nomenklatur tidak mengurangi signifikansi pengawas dalam hierarki sistem pendidikan nasional. Advokasi fungsional. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus memperjuangkan agar pendamping sekolah tetap memiliki kedudukan fungsional yang setara dengan pengawas, termasuk pengakuan atas kompetensi spesifik yang telah dikembangkan selama ini. 2. Kritik konseptual terhadap kebijakan. Erosi kompetensi teknis. Pengawas sekolah memiliki kompetensi khusus dalam supervisi, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pengalihan fungsi ini kepada guru pendamping tanpa pelatihan memadai dapat melemah kapasitas supervisi pendidikan. Pergeseran paradigma yang tidak proporsional. Kebijakan ini mengesankan adanya devaluasi terhadap pengawas sekolah. Padahal kajian global menunjukkan bahwa peran supervisi tetap esensial dalam sistem pendidikan berbasis akuntabilitas. 3. Rekomendasi strategis untuk Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Mengajukan struktur organisasi alternatif. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dapat mengusulkan desain kelembagaan yang mempertahankan pengawas sebagai elemen vital dalam sistem pendidikan. Pelibatan aktif dalam dialog kebijakan. Melalui forum diskusi nasional maupun regional, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dapat mengartikulasikan dampak kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan. Peningkatan posisi. Jika jabatan pendamping sekolah tetap diimplementasikan, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus memastikan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif. Usulan insentif berbasis kinerja. Mendorong pemberian insentif berbasis kinerja untuk memastikan dedikasi dan profesionalisme pendamping sekolah. Landasan filosofis dan praktis. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus mempertegas bahwa pengawas sekolah merupakan aktor strategis dalam penguatan mutu pendidikan. Melalui supervisi berbasis data, pengawas mampu mendiagnosis permasalahan pendidikan secara menyeluruh. Implementasi kebijakan pendidikan. Pengawas berfungsi sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan pelaku pendidikan di lapangan. Rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hasil pengawasan dapat menjadi pijakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Kajian ilmiah dan empiris. Untuk mendukung argumentasi, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dapat menginisiasi kajian yang meliputi 1. Analisis dan transformasi jabatan. Mengidentifikasi implikasi kebijakan terhadap kinerja pengawasan dan mutu pendidikan. 2. Studi komparatif internasional. Membandingkan kebijakan supervisi di berbagai negara untuk menggali praktik terbaik yang relevan. 3. Simulasi kebijakan. Menggunakan data simulasi untuk mengevaluasi skenario implementasi kebijakan baru. Materi tambahan yang relevan. 1. Peran pengawas sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pengawas sekolah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagai bagian dari sistem supervisi, mereka memberikan bimbingan teknis yang membantu guru mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran. Pengawas juga berperan dalam memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penguatan fungsi supervisi. Mengingat pentingnya peran pengawas dalam kualitas pembelajaran,
perlu ada kebijakan yang mendukung penguatan fungsi supervisi, baik dalam hal keahlian maupun dalam hal akses terhadap sumber daya pendidikan. 2. Kebijakan pendampingan sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan. Transformasi jabatan ini perlu dilihat dalam konteks desentralisasi pendidikan, di mana kewenangan pendidikan diberikan lebih besar kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pendamping sekolah perlu bekerja secara lebih dekat dengan satuan pendidikan untuk memahami konteks lokal dan memberikan bantuan yang lebih terarasi. Pendampingan yang lebih kontekstual. Pendamping sekolah perlu mendapatkan pelatihan yang berbasis pada konteks lokal untuk lebih efektif dalam memberikan dukungan terhadap satuan pendidikan. 3. Peningkatan profesionalisme pendamping sekolah. Jika jabatan pendamping sekolah tetap dilaksanakan, maka penting untuk memastikan bahwa pendamping memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, terutama dalam hal kemampuan teknis dan pengelolaan pembelajaran. Rekomendasi, pelatihan dan sertifikasi. Pendamping sekolah perlu menjalani pelatihan yang lebih mendalam dan mengikuti sertifikasi yang relevan untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. 4. Pengaruh kebijakan terhadap kinerja guru. Perubahan jabatan ini dapat berdampak pada kinerja guru, karena mereka mungkin kehilangan panduan yang mereka terima dari pengawas sekolah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang standar pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi kebijakan. Perlu ada evaluasi yang sistematik terhadap dampak kebijakan ini terhadap kinerja guru, serta bagaimana kebijakan ini dapat diadaptasi untuk mendukung peningkatan kinerja guru. 5. Peran teknologi dalam supervisi dan pendampingan. Di era digital, teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam supervisi pendidikan. Pengawas atau pendamping sekolah dapat menggunakan platform digital untuk mengakses data, melakukan pemantauan secara real-time, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih cepat dan efisien. Rekomendasi, pemanfaatan teknologi. Pengawasan dan pendampingan sekolah perlu mengintegrasikan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas, termasuk penggunaan aplikasi monitoring dan pelaporan berbasis data. Referensi akademik. Sagala-Sagala, 2007. Supervisi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesimpulan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus memposisikan dirinya sebagai agen perubahan yang berorientasi pada penguatan mutu pendidikan nasional. Dengan pendekatan berbasis data dan dialog akademik, diharapkan kebijakan transformasi jabatan pengawas sekolah dapat diimplementasikan secara bijak tanpa mengorbankan nilai strategis profesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.